Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan soal siklus Polybius. Nah, sebenarnya apa sih siklus Polybius itu? Polybius adalah murid Aristoteles dan sebenarnya teorinya merupakan pengembangan dari ajaran Aristoteles. Namun, dengan sedikit perubahan dari bentuk pemerintahan politeia menjadi demokrasi. Menurut Polybius, bentuk pemerintahan terus berlangsung silih berganti hingga membentuk sebuah siklus, atau sederhananya bentuk negara terakhir merupakan alasan atau sebab dari bentuk negara selanjutnya. Dan bentuk tiap negaranya akan terus berubah hingga akhirnya kembali ke bentuk pertama. Sistem pertama dalam siklus Polybius adalah sistem pemerintahan monarki. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar istilah kata monarki kan? Nah, monarki sendiri merupakan suatu pemerintahan yang berbentuk kerajaan, di mana seorang raja atau ratu memerintah secara tunggal. Nah, kebanyakan sistem monarki selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sistem monarki ini sendiri merupakan titik awal dari semua sistem yang ada. Sistem pemerintahannya ini juga memiliki beberapa kelebihan seperti cepatnya pengambilan keputusan serta lebih mudahnya mengatasi pemberontakan. Sedangkan kekurangannya hanya yaitu kemakmuran rakyat tergantung sepenuhnya kepada raja. Sistem yang kedua yaitu adalah sistem tirani. Kita pasti sering sekali mendengar atau melihat sistem pemerintahan tirani digambarkan dengan pemerintahan yang kecil dan juga seenaknya sendiri. Sebenarnya, tirani masih sama dengan sistem monarki. Pemerintahannya juga masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja atau ratu tunggal. Bedanya, lama-kelamaan raja-raja dan keturunannya mulai mementingkan kepentingan sendiri dan mulai tidak mementingkan rakyat mereka. Dan ketika hal tersebut terjadi, sang pemimpin bisa menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan pribadi mereka, termasuk membunuh rakyat dengan cara yang keji. Sebenarnya bisa dibilang sistem pemerintahan ini kekurangan dan kelebihannya hampir mirip dengan sistem monarki. Hanya saja kekurangannya ditambah dengan sang pemimpin yang hanya mementingkan diri mereka sendiri dan bisa saja membuat masyarakat semakin sengsara. Aristokrasi. Sistem pemerintahan ini terbentuk ketika sekumpulan bangsawan yang memiliki wewenang mulai memimpin dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Namun, lambat laun kelompok bangsawan tersebut akan mementingkan kelompok mereka sendiri. Sistem pemerintahan ini memiliki beberapa kelebihan, seperti kebijakan-kebijakan yang lebih efektif, pemerintahan yang berjalan baik, serta tidak adanya politik keberpihakan. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan seperti banyaknya penyalahgunaan kekuasaan dan banyaknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oligarki. Sistem pemerintahan ini terjadi ketika kelompok bangsawan dari sistem aristokrasi mulai menindas rakyat demi mencapai tujuan kelompok. Dan sama seperti sistem tirani, sistem ini juga memiliki banyak kekurangan, seperti tidak adanya kebebasan berbicara, status yang tidak pernah berubah, dan merugikan ekonomi domestik. Sistem ketujuh adalah sistem demokrasi. Sistem ini terjadi karena adanya pemberontakan dari rakyat dari sistem oligarki dan mulai membuat pemerintahan yang baru. Sistem ini mempunyai beberapa kelebihan seperti pemerintahan yang stabil, memiliki prinsip kesetaraan, serta minim probabilitas untuk terjadinya revolusi. Dan sistem ini mempunyai kekurangan juga, yaitu penyalahgunaan dana rakyat dan adanya pengaruh kuat dari partai politik. Selanjutnya adalah sistem holokrasi. Sistem yang terakhir dari sistem Polybius ini adalah sistem yang terjadi karena sistem sebelumnya, yaitu sistem demokrasi, lama-kelamaan mengalami kehancuran berupa rakyat yang mulai mementingkan diri sendiri. Ketika hal itu terjadi, disebutlah sistem itu dengan pemerintahan sistem holokrasi. Pemerintahan dengan sistem ini memiliki banyak kekurangan seperti banyak korupsi, tingginya kriminalitas, serta banyaknya perpecahan. Kesimpulannya, menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan federasi, di mana Indonesia menganut paham demokrasi dengan melakukan pemilihan umum.